Cerita dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang melepaskan bola misterius ke bumi. Bola itu kemudian mendarat pada sebuah batu dan berubah menjadi batu itu. Seiring berjalannya waktu, salju mulai turun dan akhirnya menutupi seluruh wilayah itu. Seekor serigala yang terluka kemudian muncul di tempat itu dan mati tepat di atas batu itu berada. Batu itu lalu berubah menjadi serigala itu dan menyalin luka yang dimilikinya. Akan tetapi, luka itu langsung sembuh dalam hitungan detik. Setelah mendapatkan kesadaran, serigala itu kemudian mulai berjalan di tengah badai salju yang menerpa. Tak lama kemudian, serigala itu akhirnya sampai di sebuah pemukiman sepi yang tampaknya sudah terbengkalai. Seorang anak laki-laki kemudian keluar dari salah satu pondok dan sangat bahagia menyambut kepulangan serigala itu. Anak laki-laki itu ternyata mengenali serigala tersebut, tapi ia sama sekali tidak mengetahui bahwa serigala itu sebenarnya sudah mati dan hewan yang sedang bersamanya adalah makhluk yang berbeda. Ia kemudian memberikan serigala itu makan dan tidur bersamanya. Bocah laki-laki itu adalah satu-satunya orang yang tinggal di pemukiman ini. Sementara keluarga dan semua orang yang tadinya tinggal bersamanya telah pergi ke sebuah tempat jauh di selatan pada 5 tahun yang lalu. Mereka mencari sebuah tanah yang dipenuhi oleh banyak pohon dan juga buah-buahan. Sebuah wilayah yang mereka sebut sebagai surga. Sementara dirinya disuruh tetap tinggal di sini untuk menjaga neneknya dan juga orang tua lainnya. Tapi setelah 5 tahun berlalu, mereka semua sudah meninggal dan kini hanya menyisakan dirinya. Walau demikian, dirinya tak patah semangat dan sangat yakin kalau keluarganya akan kembali untuk menjemputnya menuju tanah surga tersebut. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, bocah itu lalu menggambar wajah setiap anggota keluarganya agar tidak lupa dengan mereka. Kemudian menceritakan satu persatu tentang mereka pada serigala tersebut. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat merindukan mereka semua. Di momen ini, bocah itu akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul keluarganya. Setelah mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, ia kemudian memulai perjalanan menuju tanah surga bersama serigala tersebut. Di dalam perjalanan, ia menemukan sebuah batu yang digunakan sebagai penanda. Ternyata, keluarganya meninggalkan penunjuk arah untuk dirinya atau siapapun yang berencana menuju tempat yang sama. Selama berhari-hari, mereka terus berjalan dan menemukan banyak batu penunjuk arah. Pada suatu hari, perjalanan mereka cukup sulit karena salju sudah mulai turun. Tapi hal itu tak membuat bocah itu kehilangan semangatnya sedikit pun. Di saat melangkahkan kakinya, es yang diinjaknya tiba-tiba retak dan membuatnya masuk ke dalam air yang sangat dingin. Dan apesnya lagi, pecahan es itu malah melukai kakinya. Tapi bocah itu berpikir kalau semuanya baik-baik saja setelah ia mengobati lukanya. Pada keesokan harinya, ia dan serigala itu kembali melanjutkan perjalanan di tengah kuatnya badai salju yang menerpa mereka. Kemudian setelah beberapa waktu, bocah itu kembali menemukan sebuah batu penunjuk arah. Tapi anehnya, terdapat tanda X pada batu tersebut. Tak jauh dari tempat itu, ia menemukan banyak kereta pembawa perbekalan yang telah hancur dan terkubur oleh salju. Ia pun segera menyadari kalau itu adalah rombongan keluarganya yang berangkat pada 5 tahun yang lalu. Mereka semua ternyata tidak berhasil sampai ke tempat tujuan dan mati di tempat ini. Fakta menyakitkan itu lantas membuatnya sangat terpukul dan juga putus asa. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke tempatnya berasal, sembari menahan luka di kakinya yang tak kunjung sembuh dan sudah semakin parah. Bocah itu akhirnya berhasil pulang tapi sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Walau demikian, ia masih berusaha bertahan hingga beberapa hari. Namun pada suatu malam, bocah itu tiba-tiba terjatuh dari tempat tidurnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia kemudian bangkit dan duduk di kursi kesayangannya. Di momen ini, bocah itu sadar kalau dirinya sudah sekarat dan hidupnya tidak akan lama lagi. Ia lalu meminta serigala itu untuk mengingat dirinya selamanya. Setelah mengatakan itu, bocah itu kemudian terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ia akhirnya bisa bersatu kembali dengan semua keluarganya. Hal yang mengejutkan pun terjadi setelahnya, yang mana serigala itu tiba-tiba berubah dan mengambil wujud dari bocah tersebut. Ini adalah wujud pertamanya sebagai manusia. Ia kemudian berjalan keluar dari pondok itu untuk mulai berpetualang menjelajahi dunia.
Seperti hal yang diinginkan oleh anak laki-laki tersebut, ia lalu terus berjalan menuju selatan hingga tak ada lagi salju yang terlihat. Walaupun berkali-kali mati, tapi kemampuan regenerasinya berhasil membuatnya bangkit kembali. Tapi semakin sering ia mati, semakin lama pula ia bisa bangkit kembali. Ia lalu kembali berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah hutan tropis yang sangat lebat. Seekor beruang raksasa tiba-tiba muncul dan menyerangnya hingga membuatnya jatuh ke jurang. Jauh di dalam hutan, seorang gadis kecil bernama March tinggal di sebuah desa terpencil bernama Ninana. March adalah seorang anak ceria yang penuh dengan semangat. Ia selalu menghabiskan waktu dengan bermain boneka. March tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya yang masih bayi. Walau masih berusia 4 tahun, tapi March sudah tak sabar lagi untuk tumbuh dewasa dan menjadi seorang ibu. March juga berteman dengan seorang anak perempuan yang bernama Parona, yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Pada suatu hari, desa mereka kedatangan seorang utusan dari Yanome yang bernama Hayase. Setiap tahunnya, Yanome mengadakan ritual untuk dewa yang telah memberikan kemakmuran di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Yanome. Dan kali ini Ninana adalah desa yang terpilih untuk menjalankan ritual tersebut. Sebuah ritual syukur dengan mengorbankan anak perempuan tak berdosa untuk roh dewa bernama Oniguma. March bersama satu anak perempuan lain kemudian dibawa ke hadapan mereka. Setelah itu, seorang dukun yang dibawa oleh utusan Yanome lalu memeriksa fisik kedua anak perempuan tersebut. March sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya akan dikorbankan. Ia bahkan terlihat sangat bahagia ketika dukun itu akhirnya memilih dirinya. Tapi tidak dengan kedua orang tua March, yang sangat terpukul dengan apa yang baru saja terjadi. Hayase kemudian memberitahukan fakta yang sebenarnya pada gadis kecil itu. Wanita itu menjelaskan kalau ia akan menjaga March sampai ritualnya selesai. Mereka akan membawa gadis kecil itu ke sebuah gunung dan menidurkannya pada sebuah altar untuk dipersembahkan pada Oniguma. Dalam 1 tahun, mereka akan kembali untuk mengambil apapun yang tersisa di altar agar bisa dikembalikan pada keluarganya. Mengetahui semua itu lantas membuat March sangat terkejut dan juga marah. Sang ayah kemudian membentaknya dan memintanya agar bersikap baik. Sehari sebelum berangkat, semua orang di desa membawakan makanan untuk March sebagai tanda perpisahan. Pada keesokan harinya, March akhirnya dibawa pergi menuju gunung. Tampak semua orang di desa yang tak bisa menahan air mata melepas kepergiannya. Tapi saat di perjalanan, seseorang tiba-tiba menyerang Hayase dan anak buahnya. March lantas menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri ke dalam hutan. Akan tetapi, dirinya malah tersandung dan terjatuh ke dalam sebuah kolam. Ketika tersadar, ia tak sengaja menyentuh sebuah bola mata manusia. Satu sentuhan itu akhirnya memicu kebangkitan satu sosok yang sudah lama tenggelam di dalam kolam tersebut. Satu persatu bagian tubuhnya kemudian mulai beregenerasi. Ternyata, dia adalah makhluk misterius yang mengambil wujud dari bocah di awal cerita. Anak buah Hayase yang menyaksikan itu pun sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Hayase akhirnya berhasil menangkap Parona, yang ternyata adalah dalang di balik penyerangan terhadap mereka. Parona sendiri berencana menculik March dan memalsukan kematiannya, tapi sayang rencananya berakhir dengan kegagalan. Sesaat kemudian, 2 anak buah Hayase kembali untuk melaporkan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, March masih terus mengikuti sosok misterius yang baru saja ditemuinya. Karena sangat penasaran, gadis kecil itu kemudian menanyakan siapa namanya dan dari mana ia berasal. Namun, sosok bocah berambut putih itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Perhatian mereka lalu tertuju pada sebuah pohon yang berbuah sangat lebat. March lalu memanjat pohon itu dan memberikan beberapa buah padanya. Ia pun dibuat sangat terkejut ketika melihatnya makan dengan sangat rakus layaknya binatang. Walau sedikit kesal dengan perilakunya, tapi March berusaha tetap tenang dan bahkan mengajarinya untuk mengucapkan kata terima kasih. Saat tertidur, March bermimpi melihat sang adik dan anak perempuan lain dari desanya dilahap oleh Oniguma. Parona dan semua orang di desa mengatakan kalau hal itu terjadi karena March melarikan diri. Mereka berdua terpaksa dikorbankan untuk menggantikan dirinya. Setelah itu, ia pun seketika terbangun dengan perasaan yang sangat bersalah.
Tak mau mimpinya jadi kenyataan, March kemudian memutuskan untuk kembali pada Hayase. Akan tetapi, bocah berambut putih itu malah mengikuti dirinya. Ia terus mengikuti March walaupun March sudah berusaha untuk menyingkirkannya. March lantas mendapatkan sebuah ide untuk memberikan nama Fusi padanya, mengingat kalau dia adalah makhluk yang abadi. Sementara itu, Parona berusaha melepaskan diri agar bisa kabur dari dua anak buah Hayase yang sedang menjaganya. Tapi sebelum ia berhasil, seekor beruang raksasa tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Setelah menyantap anak buah Hayase, beruang itu lalu hendak menyerang Parona. Tapi untungnya, Parona masih sempat menyelamatkan diri dan segera kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian, Hayase akhirnya berhasil menemukan March yang sedang bersama dengan Fusi. Gadis kecil itu kemudian hanya bisa pasrah ketika Hayase membawanya pergi. Hayase juga memaksanya untuk memakan sesuatu yang telah dicampur dengan obat tidur. Beberapa saat kemudian, Parona akhirnya bertemu dengan Fusi yang baru saja ditinggal oleh March. Parona lantas menanyakan tentang March padanya, tapi Fusi sama sekali tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Hayase dan anak buahnya akhirnya sampai di tempat tujuan. Mereka lalu mengikat March dan menidurkannya pada sebuah altar. Beberapa saat kemudian, beruang raksasa yang tadi menyerang Parona juga datang ke tempat itu. Ternyata, beruang itu adalah makhluk yang dipercaya oleh orang-orang di Ninana sebagai dewa Oniguma. Di waktu yang bersamaan, Parona juga berhasil sampai di tempat itu. Ia kemudian dengan cepat berusaha membebaskan March dari altar tersebut. Sementara Hayase bersama anak buahnya hendak pergi dari sana dan membiarkan mereka berdua disantap oleh beruang tersebut. Akan tetapi, mereka sangat dikejutkan dengan kedatangan Fusi yang berjalan dengan santai ke hadapan beruang itu. Beruang raksasa itu kemudian langsung memakan bagian kepalanya. Tapi hebatnya, Fusi masih bisa bangkit dan bahkan melepaskan diri walaupun sudah kehilangan kepalanya. Hayase yang menyaksikan itu pun benar-benar dibuat sangat terkejut. Apalagi di saat melihat Fusi yang bisa berubah wujud menjadi seekor serigala. Dengan kelincahannya, Fusi kemudian menyerang beruang itu dan mencabik-cabik wajahnya. Dan pada akhirnya, beruang raksasa itu pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Hayase kemudian memberikan dua pilihan pada March dan Parona. Mereka boleh memilih mati di tempat ini atau ikut bersamanya menuju Yanome. Tak ada pilihan lagi, Parona kemudian memutuskan untuk pergi bersama mereka. Mereka juga membawa Fusi dan Oniguma menuju Yanome. Saat di perjalanan, Parona kembali memimpikan kenangan pahit masa kecilnya. Sewaktu ia masih kecil, dirinya ternyata dipilih untuk menjadi korban bagi Oniguma. Akan tetapi, sang kakak malah menyembunyikannya di dalam hutan agar tidak dikorbankan. Sebagai akibatnya, sang kakak pun dibawa untuk menggantikan dirinya. Hal itu lantas membuat Parona mendapat perlakuan buruk dari semua orang di desa. Dan kini ia melakukan hal yang sama pada March. Ia merasa kalau tak ada lagi tempat bagi mereka di desa. Selama di perjalanan, mereka berkenalan dengan dukun yang telah memilih March untuk menjadi korban bagi Oniguma. Wanita tua itu bernama Pioran. Sama seperti mereka, Pioran juga adalah seorang tahanan. Wanita tua itu menjelaskan kalau Yanome tak lebih dari penjajah yang sangat serakah. Mereka hanya menginginkan tanah subur milik Ninana. Yanome berpura-pura ikut melakukan ritual dengan meminta dukun palsu seperti dirinya untuk membantu mereka. Pioran mengatakan kalau tradisi ini akan sulit untuk dihentikan karena para tetua Ninana masih memiliki pikiran yang sangat kolot. Mereka bahkan tidak akan percaya jika diberitahu kalau sosok dewa Oniguma yang mereka sembah sudah dikalahkan. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah danau untuk membersihkan diri. Ketika melihat pantulan wajahnya di air, Fusi seketika mengingat bocah berambut putih tanpa nama yang pernah bersamanya. Ia lalu kembali berubah wujud menjadi bocah tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di Yanome, sebuah kota yang sangat ramai dan juga sudah cukup maju. Ini adalah pertama kalinya March melihat tempat seramai itu, dan hal itu membuatnya sangat antusias dan bahagia. Tapi rasa kebahagiaan itu sirna seketika di saat ia melihat seorang anak yang tampak bahagia bersama kedua orang tuanya. March seketika mengingat ayah dan ibunya yang mungkin tak akan bisa ia temui lagi. Secara kebetulan, mereka melewati sebuah kantor pengirim surat. March yang melihat itu kemudian singgah untuk mengirimkan pesan pada orang tuanya.
agar ayah dan ibunya tahu bahwa dirinya baik-baik saja di sini. Akan tetapi, Hayase mengatakan kalau hal itu akan sia-sia, karena semua orang di Ninanah tidak tahu caranya membaca dan menulis. March yang tidak kehilangan akal kemudian membuat tanda telapak tangannya pada sebuah kertas, yang berarti kalau dirinya sedang baik-baik saja. Namun ketika ditanya detail alamat pengirimannya, gadis kecil itu sama sekali tidak mengetahuinya. Karena Ninanah sendiri memiliki wilayah yang cukup luas, Parona kemudian memutuskan untuk menyimpan pesan tersebut dan berjanji akan mengirimnya setelah mereka sudah mengetahui alamatnya. Dari sana, Hayase kemudian membawa mereka makan malam di sebuah kedai. March dan Fushi sangat menikmati makanan tersebut. Namun, mereka tidak menyadari kalau Hayase telah mencampur obat tidur ke dalamnya. Alhasil, mereka semua pun langsung tak sadarkan diri setelah menyantap makanan itu. Hayase lalu menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Ia juga melaporkan tentang kemampuan Fushi kepada para petinggi Yanome. Hayase sangat yakin kalau Fushi adalah makhluk yang abadi. Untuk membuktikannya, beberapa tahanan kemudian diperintahkan untuk membunuh Fushi. Namun, tak ada satupun dari mereka yang bisa melakukannya. Setelah menyiksanya, mereka kemudian mengembalikan Fushi ke sel yang sama dengan March. Sementara itu, Parona yang ditempatkan di sel yang berbeda, mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika berhasil keluar, ia akan mengambil mata Oniguma dan membawanya kembali ke desa sebagai bukti, agar orang-orang di Ninanah percaya bahwa Oniguma sudah dikalahkan. Dengan demikian, mereka tak perlu melakukan ritual itu lagi. Parona lalu meminta March untuk mengumpulkan bulu milik Fushi. Ia lalu menjadikan bulu-bulu itu menjadi seutas tali. Sementara itu, Hayase menugaskan March untuk mengurus dan membersihkan Oniguma yang sudah sekarat. Selama ia melakukan tugas itu, Fushi tak hentinya meringis seakan merasa kesakitan. Ternyata, Fushi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh beruang besar tersebut. Hingga pada suatu momen, beruang itu seakan mengucapkan terima kasih melalui Fushi atas kebaikan March. March pun langsung menyadari kalau beruang itu akhirnya sudah mati. Beberapa waktu kemudian, Parona mencoba kabur dari selnya menggunakan tali yang ia buat dari bulu Fushi. Namun apesnya, ia malah terpeleset hingga membuatnya terjatuh. Tapi untungnya ia masih bisa selamat walaupun sudah terjatuh dari ketinggian. Salah satu penjaga kemudian memergokinya dan hendak melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Tapi Parona dapat dengan mudah mengalahkan penjaga tersebut. Ia lalu menggunakan pakaian penjaga itu untuk menyamar dan membebaskan March dari dalam selnya. Parona juga membebaskan Pioran dan memintanya untuk membawa March kabur lebih dulu melalui saluran air. Sementara dirinya akan mengambil mata Oniguma untuk dijadikan sebagai bukti. Tapi sebelum ia melakukan itu, March tiba-tiba memintanya untuk berhenti. Ia mengatakan kalau tindakan yang dilakukan oleh Parona adalah sesuatu yang kejam. Walaupun Parona sudah berusaha untuk memberikannya pemahaman, tapi March tetap tidak setuju dengannya. Ia mengatakan kalau Oniguma hanyalah beruang besar yang terlihat menakutkan. Dan ritual yang mereka lakukan seharusnya tidak ada hubungannya dengan beruang tersebut. Setelah mendengar semua itu, Parona akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi tanpa membawa apapun dari beruang itu. Setelah berhasil keluar dari penjara, mereka menggunakan kereta kuda untuk pergi meninggalkan kota itu. Keberhasilan mereka lantas membuat March sangat bahagia. Ia sudah tak sabar lagi untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi, pelarian mereka tidak berjalan dengan mulus, yang mana Hayase dan anak buahnya datang mengejar dan menyerang mereka dari belakang. Mau tak mau, Parona lalu coba menghadapi mereka seorang diri. Melihat sang kakak yang berjuang sendirian, March pun tak mau hanya tinggal diam. Di saat Hayase melepaskan tembakan panah ke arah Parona, ia kemudian dengan cepat langsung melindungi sang kakak menggunakan tubuh kecilnya. Menyaksikan itu lantas memicu amarah Fushi, dan secara tiba-tiba, ia menyerang Hayase dengan berubah menjadi Oniguma. Sementara itu, Parona merasa sangat terpukul atas apa yang terjadi pada March. Ia kemudian coba mengobati luka gadis kecil itu, walaupun mustahil baginya untuk bisa selamat dari luka tersebut. Tapi Parona berusaha untuk tetap tegar dan tersenyum di hadapannya. Perasaannya pun dibuat sangat hancur di saat mengetahui kalau March telah menyimpan makanan untuknya sebagai tanda terima kasih.
Setelah memberikannya, gadis kecil itu akhirnya meninggal dengan senyuman di wajahnya. Parona kemudian membawa Marge turun dari kereta itu dan pergi mendatangi Fushi yang sedang mengamuk di tengah kota. Ia lalu memintanya untuk berhenti dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sementara itu, tampak Hayase yang terluka parah akibat serangan brutal dari Fushi. Parona kemudian mendekatinya dan mengambil sebuah potongan pedang yang terjatuh di tanah. Tapi bukannya menghabisi wanita itu, Parona malah hendak menyusul Marge dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi di momen ini, yang mana Fushi tiba-tiba menghentikannya. Fushi lalu berubah kembali menjadi Oniguma dan membawa Parona pergi dari kota itu. Ketika sampai di desa, semua orang sangat penasaran dari mana Parona selama setengah tahun ini. Dengan perasaan yang sangat terpukul, Parona kemudian menyerahkan selembar kertas yang berisikan cetakan sebuah tangan kepada orang tua Marge. Dengan berlinang air mata, ia mengatakan kalau tanda cetakan tangan itu berarti bahwa Marge baik-baik saja. Tangisan kedua orang tua Marge pun seketika pecah di saat mendengar itu. Sesaat kemudian, seseorang memberitahukan kalau pasukan dari Yanome sudah mendekati desa mereka. Parona pun segera menyadari kalau Fushi adalah alasan kedatangan mereka. Ia kemudian meminta Fushi untuk segera pergi meninggalkan desa, serta mengatakan kalau hidupnya adalah sesuatu yang harus ia perjuangkan. Dengan berat hati, Fushi lalu berubah ke wujud serigala dan pergi dari desa itu. Selama berhari-hari, Fushi terus berjalan di dalam hutan tanpa arah yang jelas. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai serigala, dan ketika lapar, ia berubah menjadi Marge untuk memanjat pohon dan memetik buahnya. Pada suatu ketika, ia mencium sebuah aroma yang sangat tidak asing baginya. Ternyata, itu adalah Pioran yang juga sedang berada di dalam hutan seorang diri. Pioran kemudian memutuskan untuk mengikutinya, walaupun ia tidak tahu kemana arah tujuannya. Tapi setelah beberapa hari, wanita tua itu mulai kehilangan akal karena kelaparan. Ia bahkan hendak memakan kaki Fushi. Menyadari bahwa wanita tua itu sedang kelaparan, Fushi kemudian memanjat pohon dan memberikan buah pohon itu padanya. Persis seperti yang dilakukan oleh Marge padanya dulu. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Pioran menemukan sebuah peta penunjuk arah. Ia kemudian menyalin peta itu ke sebuah kertas. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh wanita tua itu, Fushi yang sangat penasaran lantas menirunya. Melihat itu, Pioran kemudian mulai mengajarinya cara menulis dan membaca namanya sendiri. Ia bahkan berjanji akan mengajarkan Fushi lebih banyak hal lagi, tapi jika Fushi mau menurut dan ikut bersamanya. Selama berhari-hari, Pioran mengenalkan banyak hal kepada Fushi, mengajarinya beberapa hal penting agar bisa menjalani hidup seperti manusia pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, Fushi akhirnya mulai bisa berbicara. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai ke sebuah desa. Mereka lalu menaiki sebuah perahu untuk menyeberangi pulau. Pioran yang sangat penasaran lantas bertanya dari mana Fushi berasal dan apa yang dilakukannya sebelum ini. Tapi Fushi sama sekali tidak mengetahui dari mana asal-usulnya. Ia hanya mengingat pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki tanpa nama yang merawatnya dengan sepenuh hati. Setelah berhari-hari di atas kapal, mereka akhirnya sampai di sebuah pulau bernama Takunaha, yang tak lain adalah kampung halaman Pioran. Ia berencana membawa Fushi pulang ke rumahnya dan menemui suaminya. Mereka lalu bermalam di dalam hutan karena sudah larut malam. Ketika mereka sedang tertidur, sebuah akar tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan langsung menembus tubuh Fushi. Serangan itu kemudian memaksa Fushi berubah ke wujud serigalanya. Sosok misterius yang mirip seperti Fushi lalu muncul di tempat itu. Ternyata, sosok menyeramkan itu telah mengambil wujud anak laki-laki itu dari Fushi. Di waktu yang bersamaan, satu sosok berjubah hitam juga muncul di tempat itu. Ia lalu menjelaskan kalau monster yang telah mengambil wujud anak laki-laki itu adalah musuh alami Fushi. Setelah mendengar itu, Fushi kemudian menyerangnya dan coba mencabik-cabik sosok misterius itu. Akan tetapi, sosok misterius itu berbalik menyerang Fushi dan menusuk tubuhnya. Kekalahan itu lantas membuat Fushi kehilangan wujud serigalanya, yang kemudian membuatnya terpaksa berubah menjadi Oniguma. Ia lalu kembali menyerang sosok misterius itu yang telah berubah menjadi serigala. Awalnya, Fushi berhasil mencabik tubuhnya hingga memperlihatkan inti dari sosok misterius itu. Namun, Fushi kembali diserang balik hingga membuatnya tidak berdaya.
Setelah berhasil mengalahkan Fushi, sosok misterius itu kemudian mengambil wujud Oniguma milik Fushi. Dan kini wujud March adalah satu-satunya wujud tersisa yang dimiliki oleh Fushi. Dengan kelincahannya, Fushi lalu menggunakan tubuh March untuk masuk ke dalam tubuh makhluk mengerikan itu. Dengan penuh perjuangan, ia akhirnya berhasil mencabut inti dari makhluk mengerikan itu, yang seketika membuat beruang jadi-jadian itu tumbang seketika. Setelah mendapatkan intinya, Fushi akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketiga wujud yang telah dicuri darinya. Sosok berjubah hitam itu kemudian memberitahukan kalau dialah yang telah menciptakan Fushi dengan tujuan untuk melestarikan dunia. Sementara makhluk misterius yang telah menyerang Fushi sebelumnya disebut sebagai Knocker. Dia adalah makhluk yang diciptakan untuk menghalangi tujuan mereka. Setelah memberitahukan hal itu, sosok berjubah hitam itu kemudian menghilang dari hadapannya. Pada keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Seorang bocah bertopeng aneh kemudian menyambut kedatangan mereka. Cerita lalu mundur ke beberapa bulan yang lalu. Kita kemudian dikenalkan dengan Gugu dan Shin. Mereka adalah sepasang kakak beradik yatim piatu yang hidup dengan menggelandang. Walau demikian, mereka berdua adalah orang yang sangat pekerja keras yang mau melakukan pekerjaan apapun. Uang yang didapatkan selalu mereka simpan agar bisa menggapai mimpi mereka membeli sebuah rumah di masa depan. Pada suatu hari, Gugu yang baru saja pulang bekerja mendapati bahwa uang tabungan mereka telah berkurang. Ketika Gugu menanyakan mengenai hal itu, sang kakak berdalih bahwa ia sama sekali tidak menyentuhnya. Gugu lantas memindahkan tabungan mereka ke tempat yang lebih aman. Di malam harinya, seekor anjing kecil datang ke pondok mereka. Anjing kecil itu kemudian terus mengikutinya hingga ke pasar pada keesokan harinya. Di waktu yang bersamaan, seorang putri juragan kaya sedang berkeliling di pasar untuk mencari anjingnya yang kabur. Gugu lalu menghampirinya dan mengembalikan anjing kecil itu padanya. Sebagai tanda terima kasih, gadis itu kemudian memberikan cincin miliknya pada Gugu sebagai imbalan. Jika cincin itu dijual, maka Gugu tak perlu lagi bekerja di pasar. Gugu yang penuh semangat kemudian pulang ke pondoknya. Namun, ia tak menemukan sang kakak di tempat itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, semua uang yang mereka tabung sudah lenyap. Hal itu lantas membuatnya sangat kecewa dan merasa sudah dikhianati. Pada surat yang ditinggalkan untuknya, sang kakak mengatakan kalau ia pergi untuk mengubah takdirnya. Walaupun sudah patah semangat, tapi Gugu harus tetap bekerja agar bisa bertahan hidup. Hingga pada suatu momen, ia sangat menyesali keberadaannya di dunia ini. Ia pun sempat kepikiran untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta pembawa kayu. Di saat kereta itu mendekatinya, sebuah gelondongan kayu tiba-tiba terjatuh dan hampir saja menimpanya. Gelondongan kayu itu kemudian terus menggelinding ke arah seorang gadis yang sedang memetik bunga. Menyadari itu, Gugu kemudian segera berlari untuk menyelamatkannya. Ternyata dia adalah putri juragan kaya yang ditemui oleh Gugu di pasar. Perjuangan Gugu akhirnya berhasil menyelamatkan gadis itu dari bahaya. Tapi naasnya, kayu besar itu malah terjatuh tepat menimpa kepalanya. Pada malam harinya, seorang kakek tua yang sedang melintas dengan baik hati menyelamatkannya. Ia kemudian membawa dan merawat Gugu di rumahnya hingga pulih. Setelah beberapa hari, Gugu akhirnya sadarkan diri. Ketika melihat dirinya di kaca, ia sangat penasaran kenapa perutnya semakin membesar. Dirinya kemudian dibuat sangat terkejut di saat melihat wajahnya yang sudah hancur dan tidak berbentuk lagi. Kakek tua yang menyelamatkannya lalu mengatakan kalau Gugu beruntung masih bisa selamat. Ia bahkan tidak menyangka kalau Gugu bisa bertahan hidup. Sejak hari itu, Gugu kemudian mulai memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Ia lalu memutuskan untuk tinggal di rumah itu membantu si kakek, dan dia adalah orang yang menyambut kepulangan Pioran. Dengan penuh semangat, Pioran lalu memperlihatkan kemampuan yang dimiliki oleh Fushi kepada si kakek. Setelah itu, Gugu lalu memperkenalkan dirinya kepada Fushi dan coba mengajaknya mengobrol. Walaupun Fushi seakan tidak memahami apa yang dikatakannya. Gugu menceritakan kalau dirinya sudah 3 bulan berada di tempat ini. Ia bekerja sebagai pelayan dan juga membantu si kakek membuat bir. Walaupun Fushi tidak memahami apapun, tapi Gugu sangat senang karena akhirnya memiliki seseorang untuk diajak berteman. Layaknya seorang kakak, Gugu kemudian mulai mengajari Fushi bekerja di toko dan juga melakukan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Seiring berjalannya waktu,
Hubungan mereka berdua pun sudah semakin dekat. Gugu bahkan telah menganggap Fusi seperti saudaranya sendiri. Gugu sendiri merasa bahwa impiannya untuk tinggal di sebuah rumah akhirnya sudah tercapai. Walaupun untuk mendapatkan itu dirinya harus membayar mahal dengan kehilangan wajahnya. Namun, ini bukanlah masa depan yang diinginkan olehnya. Ia pun sangat bersyukur dengan kehadiran Fusi yang mengisi kekosongan dalam kesehariannya yang sangat membosankan. Pada suatu hari, Gugu sangat dikejutkan dengan kedatangan gadis yang ia selamatkan ke toko mereka. Hal itu lantas membuat Gugu mulai salah tingkah. Gadis bernama Rin itu kemudian berdalih kalau dirinya datang bukan untuk membeli bir mereka, tapi untuk menyembuhkan luka goresan di lengannya akibat kecelakaan pada 3 bulan yang lalu. Rin sama sekali tidak mengetahui kalau Gugu adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Walau demikian, Gugu sudah cukup bahagia bisa bertemu dengannya lagi. Akan tetapi, Rin malah lebih tertarik pada Fusi dibandingkan dirinya. Hal itu lantas membuat Gugu sangat galau dan merasa bahwa dirinya sama sekali tidak menarik untuk dilihat. Setelah mendapat wejangan dari si kakek, Gugu kemudian mulai berolahraga untuk memperbaiki penampilannya. Beberapa hari kemudian, Rin kembali datang ke toko mereka. Namun, kedatangannya kali ini adalah untuk bekerja di toko si kakek. Ia bahkan rela tidak dibayar asalkan diizinkan tinggal bersama mereka. Melihat keseriusan gadis itu, lantas membuat si kakek tak bisa menolak permintaannya. Agar Rin tidak takut, si kakek lantas meminta Fusi agar menyembunyikan kemampuannya di hadapan Rin. Selain berubah wujud, Fusi juga bisa menciptakan semua benda yang pernah bersentuhan dengannya, seperti sebuah tombak yang dulu pernah digunakan untuk membunuhnya. Melihat kemampuan itu lantas membuat Gugu sangat takjub dan antusias, apalagi di saat melihat kemampuan regenerasi milik Fusi. Pada keesokan harinya, Rin akhirnya datang untuk mulai bekerja di toko mereka. Gugu kemudian coba berbasa-basi dengan menanyakan luka di lengan gadis itu. Rin mengatakan kalau bekas luka di lengannya masih belum hilang. Mengetahui itu, Gugu lalu meminta bantuan si kakek untuk menghilangkan bekas luka di lengan Rin. Si kakek lalu membuka topeng yang dipakai oleh Gugu, kemudian memasukkan sebuah selang melalui mulutnya untuk mengeluarkan alkohol yang sudah dimurnikan dari dalam tubuhnya. Ia kemudian meminta Gugu untuk mengoleskan alkohol itu pada luka Rin. Gugu pun sangat terkejut kenapa alkohol sebanyak itu bisa keluar dari tubuhnya. Ternyata, si kakek telah bereksperimen di saat menyembuhkannya, yaitu dengan menambahkan organ buatan tambahan ke dalam tubuhnya, kemudian mengisinya dengan alkohol untuk dimurnikan. Ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada alkohol di perut manusia. Mengetahui itu lantas membuat Gugu sangat marah dan segera pergi dari rumah itu. Rin dan Pioran juga tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh si kakek terhadap Gugu. Selama Gugu pergi, Fusi kemudian coba menggantikan tugasnya memasak. Akan tetapi, makanan yang dimasak oleh Fusi sama sekali tak layak untuk dimakan. Sementara itu, Gugu merasa kesal karena tak ada yang datang untuk mengejarnya. Ia kemudian coba mengeluarkan semua alkohol yang ada di dalam perutnya. Tapi sekuat apapun ia berusaha, alkohol itu tetap tak bisa keluar. Gugu lalu bermalam di pondok yang dulu ia tinggali bersama sang kakak. Pada keesokan harinya, Gugu coba meminta pekerjaan kepada pemilik kebun tempatnya dulu bekerja. Dengan baik hati, pria itu kemudian memberikannya pekerjaan. Walaupun para pekerja lain mengolok-olok dirinya karena topeng aneh yang dipakainya, tapi Gugu berusaha untuk tidak menghiraukan mereka. Sehabis bekerja, si pemilik kebun dengan baik hati mengundang Gugu makan malam di rumahnya. Bahkan, ia menawarkan Gugu untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Tapi putranya langsung menolak hal itu. Ia mengatakan tidak ingin tinggal bersama dengan monster seperti Gugu. Mendengar itu lantas membuat sang ayah sangat marah. Ia sama sekali tak peduli sekalipun orang-orang memanggil Gugu sebagai monster. Melihat pertengkaran ayah dan anak itu, Gugu kemudian memberitahukan kenapa ia memakai topeng. Ia juga berujar jika sebuah keluarga harus saling menyayangi satu sama lain. Karena itulah ia akan membuka topengnya. Dan setelah mereka melihat wajahnya, Gugu ingin mengetahui apakah pria itu masih tetap mau menerimanya. Di saat Gugu memperlihatkan wajahnya, mereka semua pun dibuat sangat terkejut. Bahkan anak pria itu sampai ketakutan. Atas hal itu, Gugu kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Pria itu kemudian hanya bisa meminta maaf kepada Gugu. Ia juga mengajak Gugu untuk datang lagi bekerja di kebunnya.
Gugu lantas berterima kasih atas kebaikan pria itu, serta mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Saat di perjalanan pulang, beberapa pemuda jahanam dengan iseng melepaskan topengnya. Di momen ini, Gugu mulai berpikir kalau tak ada alasan baginya untuk selalu memakai topeng itu. Ia kemudian memutuskan untuk membuang topeng tersebut. Namun, keputusannya melepaskan topeng malah membuat orang-orang ketakutan di saat melihat wajahnya. Ketika si Tuan Tanah menanyakan kenapa Gugu tidak memakai topengnya, Gugu berdalih kalau dirinya merasa tidak nyaman. Sementara di sisi lain, Fusi masih terus melakukan pekerjaan yang tadinya menjadi tanggung jawab Gugu. Namun, tidak ada satupun pekerjaannya yang beres. Dari mulai masakan yang tidak bisa dimakan, merusak barang-barang di toko, hingga kebun si kakek yang malah hancur dibuat olehnya. Hal itu lantas membuat si kakek sangat frustasi. Menyadari bahwa dirinya tak bisa apa-apa, Fusi kemudian memintanya untuk mengajarinya bekerja. Tapi wanita tua itu langsung menolak permintaannya. Pioran memiliki alasan khusus kenapa ia menolak permintaan Fusi. Menurutnya, Fusi tak boleh dimanjakan dan harus segera menjadi manusia. Kembali pada Gugu, yang terus bekerja keras walaupun semua orang memandang rendah dirinya. Ketika ia selesai bekerja, anak si pemilik kebun mendatanginya, kemudian memintanya agar tidak datang lagi bekerja. Bocah itu mengatakan kalau ia sangat malu karena Gugu selalu datang ke kebun mereka. Ia juga merasa bahwa Gugu telah merepotkan ayahnya. Gugu yang mendengar itu kemudian hanya bisa tertunduk lesu tanpa bisa menjawab perkataannya. Keesokan harinya, Gugu akhirnya memutuskan untuk tak datang lagi bekerja. Ia kemudian pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan lain. Namun, semua orang malah kabur karena takut melihatnya. Karena sudah kehabisan uang, Gugu kemudian memutuskan untuk menjual cincin pemberian Rin. Si penjaga toko perhiasan pun dibuat sangat terkejut di saat melihat cincin itu. Karena itu adalah cincin mewah yang harganya sangat mahal. Akan tetapi, Gugu tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk menjual cincin itu. Saat berjalan di pasar, ia secara kebetulan melihat sang kakak yang baru saja dicampakkan dari tempatnya bekerja. Hatinya pun dibuat sangat sedih di saat melihat tubuh sang kakak yang sangat kurus dan lemah. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan cincin itu pada sang kakak, dan berharap sang kakak bisa memulai hidup yang baru setelah menjual cincin tersebut. Gugu berpikir kalau dirinya tidak membutuhkan cincin itu, karena dirinya akan tetap dianggap sebagai monster jikapun menjual cincin tersebut. Tapi jika sang kakak menjualnya, ia mungkin bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Di saat dirinya sedang tertidur, dua orang pria tiba-tiba datang menculiknya. Mereka kemudian hendak membawanya pergi untuk dijual. Akan tetapi, Fusi tiba-tiba datang untuk menghentikan aksi kedua orang itu. Fusi kemudian berubah menjadi Oniguma untuk menakuti mereka berdua. Gugu pun tidak menyangka kalau Fusi akan datang menyelamatkannya. Fusi lantas mengatakan bahwa ia tak bisa tumbuh dewasa tanpa Gugu. Mendengar itu kemudian membuat Gugu sangat terharu dan bahagia. Di hari-hari berikutnya, mereka bersenang-senang dengan menakut-nakuti semua orang di pasar. Gugu belum mau pulang karena masih kecewa pada si kakek. Tapi setelah beberapa hari, ia mulai lemas karena sudah lama tidak makan. Melihat itu, Fusi kemudian mulai memikirkan semua makanan yang pernah dimakannya. Dan secara mengejutkan, ia bisa menciptakan semua itu hanya dengan tangan kosong. Gugu lalu memakan semua makanan itu dengan sangat lahap. Di sini, Gugu kembali mengingat ketika dirinya tinggal di sebuah rumah mewah, di mana dirinya bisa makan dengan puas dan tidur dengan nyenyak. Pada saat itu Gugu masih belum memahami kalau keluarga kaya itu adalah majikan mereka. Hingga pada suatu hari, keluarga itu akhirnya pindah dan tidak membawa mereka. Di saat itulah Gugu menyadari kalau ia dan sang kakak tidak memiliki keluarga. Selama ini, hanya sang kakak yang menyayanginya dan selalu ada untuknya. Tapi momen itu kini sudah berakhir. Gugu kemudian meminta maaf karena sudah merepotkan Fusi. Ia juga sangat berterima kasih karena Fusi telah mengkhawatirkan dirinya. Ia lalu meminta Fusi agar berubah menjadi dirinya jika suatu saat ia mati. Beberapa saat kemudian, Rin tiba-tiba mendatangi mereka. Hal itu lantas membuat Gugu sangat terkejut dan berusaha menyembunyikan wajahnya. Walaupun Rin sudah berusaha membujuknya, tapi Gugu masih berat hati untuk pulang. Rin lalu mengatakan kalau si kakek sudah menyesali perbuatannya. Mereka juga sangat membutuhkan kehadiran Gugu di rumah. Tapi sebenarnya,
Rin hanya tidak ingin mengurus kedua lansia tersebut. Gugu akhirnya bersedia untuk pulang, tapi mereka harus mencari topengnya terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, Fusi kemudian segera pergi untuk mencarinya, meninggalkan Gugu dan Rin berdua di pondok tersebut. Rin kemudian memperlihatkan lukanya kepada Gugu, dengan harapan agar Gugu tidak lagi minder dengan kondisi wajahnya. Tapi luka di lengan Rin ternyata hanyalah sebuah goresan kecil, yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kondisi wajah Gugu. Gugu lantas mengatakan kalau Rin sangat bodoh kalau sampai terbebani karena luka seperti itu. Kata-kata itu lantas membuat Rin sangat bersedih. Ia akhirnya mengaku kalau dirinya sebenarnya kabur dari rumah. Dirinya tidak tahan dengan kedua orang tuanya yang selalu memaksanya melakukan berbagai hal yang tidak disukainya. Dirinya juga tidak diberikan kebebasan sedikit pun untuk melakukan apa yang disukainya. Akan selalu ada pelayan yang berjaga di belakangnya. Tapi Gugu justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya Rinlah yang tidak bersyukur dengan kebaikan kedua orang tuanya dan malah mengeluh serta menganggap kebaikan mereka sebagai kemalangan. Rin kemudian membalas dengan mengatakan bahwa ia terluka juga karena sang ayah. Yang mana ia mendengar rumor kalau orang yang mendorong dirinya adalah seseorang yang benci pada ayahnya. Mendengar itu seketika membuat Gugu terdiam. Ia pun hanya bisa menangis karena Rin tidak mengetahui sebesar apa perjuangan yang ia lakukan untuk menyelamatkannya. Untuk menghiburnya, Rin kemudian mendapatkan sebuah ide dengan memberikan Gugu sebuah ember bekas untuk dijadikan topeng. Rin berkata, kalau ia tak peduli sekalipun orang-orang menyebut Gugu sebagai monster, dirinya ingin semakin mengenal siapa Gugu sebenarnya. Setelah itu, mereka kemudian pergi mencari Fusi. Akan tetapi, seorang pria suruhan ayah Rin tiba-tiba datang untuk membawa gadis itu pulang. Tak tinggal diam, Gugu kemudian menyerang pria itu dan langsung membawa Rin kabur bersamanya. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Fusi yang telah berhasil menemukan topeng milik Gugu. Gugu akhirnya bersedia untuk pulang ke rumah. Namun, mereka lagi-lagi bertemu dengan seorang pelayan yang diperintahkan untuk mencari Rin. Gugu dan Rin kemudian segera kabur darinya. Sementara Fusi coba menghalangi pelayan tersebut dengan berubah menjadi March dan berpura-pura terluka. Wanita itu kemudian segera membawa Fusi untuk diobati. Namun secara tiba-tiba, Gugu mendengar teriakan wanita tersebut. Gugu lalu meminta Rin untuk pulang ke rumah si kakek lebih dulu. Sementara dirinya akan memeriksa keadaan Fusi dan wanita tersebut. Ketika sampai di sana, Gugu melihat Knocker yang telah mengambil wujud March dari Fusi. Ketika makhluk itu menyerangnya, Fusi kemudian dengan cepat langsung melindunginya. Gugu kemudian menyerang makhluk itu dengan sebuah tombak, tapi hal itu malah membuatnya marah. Makhluk itu kemudian menangkap Gugu dan melemparnya hingga terpental jauh, sampai-sampai membuat Gugu memuntahkan alkohol yang ada di dalam perutnya. Gugu lantas mendapatkan sebuah ide. Ia berpikir kalau alkohol yang ada di dalam perutnya mungkin bisa digunakan untuk membakar makhluk misterius itu. Tapi sialnya, alkohol yang ada di dalam perutnya tak bisa keluar di saat ia sangat membutuhkannya. Gugu lantas menduga kalau alkohol di dalam perutnya sudah habis. Fusi yang tidak ingin Gugu terluka kemudian memintanya agar segera pergi. Alih-alih menurutinya, Gugu malah berencana pulang untuk mengisi alkohol ke dalam perutnya. Setibanya di sana, ia melihat Rin yang sedang dibawa paksa orang tuanya untuk pulang ke rumah. Gugu yang sudah sempoyongan kemudian meminta si kakek agar memberikannya alkohol yang paling kuat. Ternyata, alkohol yang dimuntahkan oleh Gugu sebelumnya malah membuat dirinya mabuk berat. Gugu mengatakan kalau ia harus segera kembali membantu Fusi. Menyadari bahwa Fusi mungkin sedang dalam bahaya, Pioran lantas meminta si kakek agar segera menuruti permintaannya. Mau tak mau, si kakek lalu mengisi perut Gugu dengan alkohol terkuat yang dimilikinya. Sementara itu, Rin masih menolak untuk pulang walaupun sudah dipaksa oleh orang tuanya. Sang ayah yang tak tahan lagi kemudian hendak membawanya secara paksa. Tapi Gugu tiba-tiba langsung menghentikannya. Di sini, Rin akhirnya berterus terang kalau dirinya tak ingin selalu diatur dan ingin hidup sesuai dengan keinginannya. Sang ibu yang mendengar itu kemudian meminta maaf karena telah memaksa Rin untuk bertunangan. Mengetahui bahwa Rin sudah bertunangan, Gugu kemudian mengatakan kalau tak ada orang lain yang lebih mencintai Rin selain dirinya. Sontak saja kata-kata itu membuat Rin tertegun. Setelah itu, Gugu lalu kembali ke dalam hutan untuk membantu Fusi. Namun,
Ia tak bisa menemukan keberadaannya. Satu sosok monster beruang raksasa kemudian muncul dan langsung menyerangnya hingga membuatnya terpental. Di saat makhluk besar itu hendak kembali menyerangnya, Gugu langsung menyemburkan semua alkohol yang ada di perutnya untuk membakar beruang jadi-jadian itu. Perjuangannya akhirnya berhasil membuat makhluk itu terbakar sampai tak bersisa. Walau demikian, dirinya sangat bersedih karena Fusi tak kunjung muncul juga. Sesaat kemudian, inti dari makhluk itu keluar dan terbang menuju sebuah batu. Ternyata, Knocker telah mengalahkan semua wujud Fusi hingga membuatnya kembali menjadi batu. Tapi berkat perjuangan Gugu, Fusi akhirnya berhasil mendapatkan kembali semua wujud yang telah dicuri darinya. Hal itu lantas membuat Gugu sangat bahagia. Mereka lalu pulang ke rumah dan disambut oleh semua orang. Untuk merayakan kepulangannya, Gugu memasak banyak masakan lezat untuk mereka santap bersama. Kedua orang tua Rin yang juga ikut makan bersama mereka memuji masakan Gugu yang sangat lezat. Bahkan masakannya lebih enak daripada masakan koki keluarga mereka. Sementara itu, sosok berjubah hitam kembali mendatangi Fusi. Ia kemudian menyarankan Fusi agar segera meninggalkan tempat ini, karena menetap di tempat yang sama tidak akan bisa membuatnya semakin kuat. Ia juga mengatakan kalau Knocker akan selalu datang untuk mengalahkan Fusi, dan Fusi yang sekarang tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Tapi Fusi menolak untuk pergi, dan mengatakan bahwa Gugu akan selalu mengalahkan mereka. Di tengah pembicaraan itu, Gugu tiba-tiba datang untuk mengajak Fusi makan bersama. Tapi anehnya, Gugu sama sekali tak bisa melihat sosok berjubah hitam itu. Tidak ingin merepotkan mereka, Rin akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Karena kedua orang tuanya tidak akan pergi selama dirinya tak mau pulang ke rumah. Beberapa tahun kemudian, Gugu akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan besar. Hal itu tak lepas berkat kebiasaannya berolahraga selama ini. Sementara itu, Rin juga masih sering berkunjung ke toko mereka. Setelah 4 tahun tak pernah berubah wujud, Fusi juga mulai tumbuh dewasa seperti manusia pada umumnya. Kehidupan mereka pun tampak sangat harmonis dan juga bahagia. Pada bulan depan, Rin akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Ia kemudian mengundang Gugu dan Fusi agar datang ke pesta ulang tahunnya. Tidak seperti orang-orang yang merayakan ulang tahun pada umumnya, Rin justru merasa sangat dilema. Karena kedua orang tuanya memaksanya untuk menikah di usia 16 tahun dengan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia pun berencana untuk membatalkan pernikahannya. Rin tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan orang yang tidak dicintainya. Sementara itu, Gugu yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh sang kakak. Sang kakak kemudian coba berbasa-basi dengan menanyakan bagaimana kabarnya. Tapi kemunculan sang kakak malah membuat Gugu sangat marah dan kesal. Ia masih mengingat bagaimana sang kakak mengkhianati dan meninggalkannya sendirian. Mendengar itu, sang kakak pun hanya bisa meminta maaf seraya menyesali perbuatannya. Selama 4 tahun ini, ia mengaku terus mencari Gugu. Selama itu pula, dirinya berhasil bangkit dari keterpurukan dan sekarang telah mempunyai usahanya sendiri. Mimpi masa kecil mereka untuk membangun sebuah rumah kini sudah terbuka, dan ia ingin mewujudkan mimpi itu bersama dengan Gugu untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Ia kemudian meminta Gugu untuk ikut bersamanya. Tapi Gugu langsung menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini telah memiliki keluarga yang benar-benar peduli terhadapnya. Orang-orang yang selalu ada untuknya di saat menghadapi masa yang sulit. Dan mereka semua adalah harta yang berharga baginya. Mendengar itu, sang kakak akhirnya bisa memahami kenapa Gugu menolaknya. Walaupun Gugu mengabaikannya, tapi ia mengatakan bahwa dirinya akan selalu bersedia untuk membantunya. Sebelum pergi, ia lalu menitipkan pada si kakek sebuah cincin yang dulu ditinggalkan oleh Gugu padanya. Ketika melihat cincin itu, seketika saja membuat Rin sangat terkejut. Ia mengingat bahwa itu adalah cincin miliknya yang dulu ia berikan pada seorang anak di pasar. Ia pun akhirnya menyadari bahwa anak itu adalah Gugu. Ia lalu membawa cincin itu untuk dikembalikan kepada Gugu. Rin juga memberitahukan kalau dirinya akan segera dinikahkan oleh orang tuanya pada saat ulang tahunnya nanti. Rin ingin mengetahui bagaimana reaksi Gugu akan hal tersebut. Ia sangat berharap Gugu menyatakan cintanya dengan benar kali ini. Tidak seperti 4 tahun yang lalu, ketika Gugu mabuk berat dan berbicara melantur. Akan tetapi, Gugu malah salah tingkah.
dan bahkan tidak mengingat kalau ia pernah menyatakan cintanya kepada Rin. Hal itu lantas membuat Rin sangat kesal. Atas kerja kerasnya selama ini, si kakek kemudian menghadiahkan Gugu sebuah topeng terbaru buatannya. Berbeda dari topeng sebelumnya, topeng itu telah dilengkapi dengan pemantik api yang bisa membantu Gugu untuk menciptakan api. 1 bulan kemudian, hari ulang tahun Rin akhirnya telah tiba. Gugu dan Fusi lalu berangkat menuju rumah Rin untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum itu, Gugu singgah di pasar untuk membeli sebuah bunga sebagai hadiah untuk Rin. Dan bunga yang dibelinya adalah bunga yang sama seperti yang dipetik oleh Rin pada 4 tahun yang lalu, ketika ia menyelamatkan nyawa gadis itu. Sesampainya di tempat tujuan, orang-orang sudah memenuhi rumah yang sangat besar itu. Gugu pun berusaha menghiraukan semua orang yang membicarakan topeng aneh yang dikenakannya. Saat bertemu dengan Rin, Gugu kemudian memberikan bunga yang dibelinya kepada gadis itu. Namun, melihat bunga itu malah membuat Rin kembali mengingat kecelakaan yang dialaminya dulu. Tapi Rin tetap menerima bunga itu untuk menghargainya. Seorang pemuda lalu datang menghampiri Gugu, kemudian memintanya untuk melepaskan topeng yang dipakainya. Karena memakai topeng di acara seperti ini tidaklah sopan. Tapi Gugu tetap menolak walaupun pemuda itu sudah memaksanya. Hal itu lantas membuat Gugu menjadi bahan tertawaan oleh para tamu lainnya. Sementara itu, Rin akhirnya diperkenalkan dengan orang yang akan dinikahinya. Melihat Rin dan pemuda itu mengobrol, seketika membuat Gugu kehilangan semangatnya. Ia kemudian memutuskan untuk menyendiri ke tempat yang lebih sepi. Namun tanpa diduga, Rin tiba-tiba mendatanginya. Di momen ini, Rin meminta Gugu untuk berterus terang kenapa wajahnya bisa terluka. Gugu lalu menceritakan kalau wajahnya tertimpa oleh sebuah kayu besar di saat menyelamatkan seorang gadis yang pada saat itu sedang memetik bunga indah berwarna ungu di lereng bukit. Saat ditanya kenapa ia merahasiakan perbuatan mulia seperti itu, Gugu berdalih kalau ia telah membuat sebuah kesalahan. Walaupun gadis itu selamat, tapi ia mendapatkan luka seukuran jari di lengannya. Luka itu sangat mengganggunya sampai ia sangat malu untuk memperlihatkannya, dan Gugu merasa bersalah atas hal itu. Menyadari bahwa dirinya adalah orang yang diselamatkan oleh Gugu, lantas membuat Rin merasa sangat bahagia. Di saat Rin hendak mendekatinya, balkon yang mereka injak tiba-tiba roboh dan terjatuh ke laut. Gugu kemudian langsung mendorong Rin agar tidak ikut terjatuh bersamanya. Sementara itu, sosok berjubah hitam memberitahu Fusi bahwa Noker sudah menyebar di seluruh tempat ini. Dan secara tiba-tiba, seluruh bangunan itu mulai bergetar dan runtuh secara perlahan. Fusi kemudian langsung berubah menjadi Oniguma untuk menahan bangunan itu agar tidak menimpa orang-orang di dalamnya. Di lain sisi, Gugu masih bisa selamat berkat bantuan para tamu undangan yang baik hati. Ia kemudian bergegas pergi mencari keberadaan Fusi. Sesampainya di sana, ia melihat Fusi yang masih berjuang menahan bangunan itu. Fusi kemudian meminta Gugu agar segera membawa kedua orang tua Rin yang terluka. Dan tepat setelah mereka keluar, seluruh bangunan itu akhirnya runtuh. Fusi yang tertimpa oleh reruntuhan bangunan itu lantas membuatnya kehilangan wujud Oniguma. Kemudian secara tiba-tiba, Noker yang telah mengambil wujud Oniguma muncul dari dalam reruntuhan itu. Gugu kemudian coba membakar makhluk itu. Akan tetapi, api yang ia semburkan masih belum cukup untuk membunuhnya. Noker lalu menghentakkan kakinya hingga membuat lantai yang mereka injak terbelah dua, yang kemudian membuat mereka berdua terjatuh ke dalamnya. Kedua sisi dinding tanah itu lalu mulai merapat dan akan menjepit mereka berdua. Tapi dengan bekerja sama, mereka akhirnya berhasil meloloskan diri. Setelah mengamati makhluk itu, Gugu sadar bahwa hanya bagian luarnya saja yang terbuat dari batu, sementara tubuh aslinya adalah daging yang bisa dihancurkan. Mereka berdua lalu memanjat tubuh makhluk itu untuk mencari celah masuk ke dalamnya. Dengan tombak yang diciptakan oleh Fusi, Gugu akhirnya berhasil membuat sedikit celah ke dalam tubuh makhluk itu. Ia lalu menyemburkan api ke dalamnya. Cara yang mereka lakukan akhirnya berhasil menghancurkan beruang batu itu. Tapi sayangnya, inti dari makhluk itu masih bisa kabur dari mereka. Di saat mereka berpikir kalau situasi sudah baik-baik saja, Noker tiba-tiba kembali muncul dan langsung menghancurkan wujud March yang sedang digunakan oleh Fusi. Beruang batu itu lalu hendak menyerang Gugu, tapi untungnya Rin datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Mereka lalu hendak keluar dari tempat itu.
Akan tetapi, seluruh bangunan itu akhirnya runtuh menimpa mereka berdua. Sementara itu, Knocker kembali menyerang Fushi secara bertubi-tubi. Di waktu yang bersamaan, Fushi merasakan sesuatu yang menyakitkan, dan itu bukan berasal dari dirinya. Ia pun segera menyadari kalau Gugu sedang dalam bahaya. Apa yang dirasakan oleh Fushi ternyata benar. Tampak Gugu yang berusaha menahan reruntuhan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rin. Dalam situasi seperti ini, Gugu masih berusaha menenangkan Rin dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun tubuhnya sudah mencapai batasnya, tapi kekuatan cinta membuat Gugu masih bisa bertahan. Jika berhasil keluar dari sini, Rin mengajak Gugu untuk memetik bunga bersamanya. Gugu lalu membalas dengan menyatakan cintanya kepada Rin. Tepat setelah itu, Fushi tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, dan ia pun akhirnya berubah menjadi Gugu. Di saat Knocker kembali menyerangnya, Fushi langsung menyemburkan apinya pada makhluk itu. Fushi sangat marah, dan seakan tidak percaya bahwa Gugu saudaranya sudah mati. Beruang itu terus menyerangnya hingga membuatnya terpental ke laut. Tapi ketika makhluk itu masuk ke dalam air mengejar Fushi, tubuh batunya seketika hancur berkeping-keping. Inti dari makhluk itu kemudian langsung kabur ke dalam air. Beberapa saat kemudian, Rin akhirnya berhasil dikeluarkan dan dalam kondisi baik-baik saja. Tapi tidak dengan Gugu yang harus kehilangan nyawanya. Sang kakak lalu datang ke tempat itu dan sangat terpukul melihat sang adik yang sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan yang sangat hancur, ia lalu menggendong tubuh adiknya itu untuk dimakamkan. Di saat mendapat kabar kematian Gugu, Pioran dan si kakek pun tak kuasa menahan air matanya. Beberapa waktu kemudian, Fushi memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah si kakek. Ia mengatakan kalau Knocker akan selalu mencarinya, dan ia tak mau melihat orang-orang mati karena dirinya. Di sisi lain, Rin akhirnya sadarkan diri. Ia lalu segera pergi ke rumah si kakek untuk mencari Gugu. Melihat kedatangannya lantas membuat Fushi sangat panik, karena Rin akan melihat fisiknya yang kembali menjadi muda. Tidak ada pilihan lagi, Fushi kemudian berubah menjadi Gugu. Rin yang melihat sosok Gugu kemudian langsung memeluknya, seraya mengatakan kalau ia mencintai Gugu. Situasi ini lantas membuat Fushi berada di situasi yang sangat canggung. Ketika Rin menanyakan keberadaan Fushi, Fushi malah berbohong dan mengatakan kalau dia sudah mati. Fushi bahkan memperlihatkan makamnya kepada gadis itu. Rin sama sekali tidak mengetahui kalau itu sebenarnya adalah makam Gugu. Walau demikian, ia tetap bersedih dan juga merasa kehilangan. Sebelum Rin mengetahui fakta yang sebenarnya, Pioran lalu meminta Fushi untuk segera pergi. Ketika Rin menanyakan kemana tujuannya, Fushi berdalih kalau ia akan pergi ke pasar. Rin lalu memintanya untuk bertemu di tempat yang telah mereka janjikan, di mana mereka bisa memetik bunga bersama-sama. Rin juga hendak mengembalikan cincin yang dulu pernah diberikannya, tapi Fushi meminta Rin untuk menyimpannya. Dengan demikian, Rin akan selalu mengingat Gugu. Pada malam harinya, Rin menghabiskan waktu di tempat yang ia janjikan dengan Gugu. Di saat sang ayah datang untuk menjemputnya, Rin lalu mengatakan kalau ia tidak akan menikah, karena dirinya telah mencintai seseorang, tapi kini orang itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Selama berhari-hari, Fushi terus berjalan tanpa arah yang jelas. Ia masih merasa terpukul atas kematian Gugu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Dalam keputusasaannya, Fushi kemudian menanyakan kenapa dirinya diciptakan. Sosok berjubah hitam itu lalu menjelaskan kalau Fushi diciptakan untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di bumi dan juga melindunginya. Ia juga mengatakan kalau Knocker akan selalu berusaha untuk menguasainya. Fushi yang mendengar itu kemudian langsung berubah menjadi buah yang sering dimakannya. Ia berpikir kalau cara demikian akan membuat Knocker berhenti mengejarnya. Tapi sosok berjubah hitam itu berkata kalau cara seperti itu tidak akan menghentikan mereka. Dan jika Fushi terus-menerus kalah, maka Fushi akan kembali ke wujud semula sebagai bola. Dan jika itu terjadi, Fushi tidak akan bisa lagi kembali menjadi dirinya yang sekarang. Mendengar semua itu malah membuat Fushi sangat kesal. Karena sosok berjubah hitam itu terus memerintahnya tanpa melakukan apapun untuk melawan para Knocker. Sosok berjubah hitam itu lalu mengatakan kalau menghentikan mereka adalah tugas Fushi, karena suatu saat dirinya akan menghilang, dan pada saat itu Fushi harus bisa mengatasi mereka sendirian. Di tengah pembicaraan mereka, Fushi tiba-tiba mencium bau yang sangat tidak asing baginya.
Ia kemudian pergi ke dalam hutan mengikuti bau itu. Dan ternyata, itu adalah Pioran yang memutuskan untuk mengejar Fuzi. Wanita tua itu mengatakan kalau dirinya akan ikut bersama dengan Fuzi, sementara Rin yang akan mengurus si kakek di rumah. Ia juga telah memberitahukan semuanya tentang Fuzi kepada Rin. Awalnya, Fuzi menolak dan meminta Pioran untuk segera kembali, karena ikut bersamanya akan sangat berbahaya. Tapi Pioran sama sekali tidak peduli. Dirinya ingin menjadi tongkat yang bisa mendukung langkah Fuzi. Walaupun Fuzi sudah memaksanya untuk pulang, tapi wanita tua itu tetap menolaknya. Fuzi yang tak bisa berbuat apa-apa lagi pun terpaksa membiarkannya untuk ikut. Selama di perjalanan, Pioran berusaha untuk tidak merepotkan Fuzi. Ia bahkan memasak dan menangkap ikan untuk mereka. Tapi Fuzi yang masih kesal berusaha untuk mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah kota. Pioran yang kelaparan lalu singgah di sebuah kedai untuk mengisi perutnya. Sementara itu, sosok berjubah hitam kembali muncul dan memberitahukan bahwa Noker berada 6 km jauhnya di belakang mereka. Belum selesai mereka berbicara, Pioran tiba-tiba datang ke tempat itu. Tapi Pioran sama sekali tak bisa melihat sosok berjubah hitam tersebut. Fuzi lalu menceritakan semua tentang sosok berjubah hitam itu kepada Pioran. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Pioran meminta Fuzi untuk memanjat sebuah pohon yang berbuah sangat lebat. Tapi anehnya, Fuzi tidak bisa berubah menjadi March. Ia bahkan tidak mengingat apapun tentang gadis kecil yang lihai memanjat itu. Hal itu lantas membuat Pioran sangat terkejut. Ternyata, hal itu dikarenakan Fuzi yang belum mengalahkan Noker yang telah mencuri wujud March darinya. Selain kehilangan wujud gadis kecil itu, Fuzi juga kehilangan ingatan akan dirinya. Fuzi lantas merasa khawatir akan melupakan semua orang yang pernah ditemuinya. Ia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa mencegah hal itu terjadi. Pada hari-hari berikutnya, Fuzi mulai menciptakan berbagai benda yang mungkin akan berguna baginya saat bertarung. Pioran lantas mendapatkan sebuah ide. Ia mengajak Fuzi ke sebuah pulau tak berpenghuni yang dipenuhi oleh berbagai jenis hewan. Pioran yakin kalau Fuzi bisa memperkuat diri di sana. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke pelabuhan untuk menyeberang ke pulau tersebut. Seorang gadis kemudian dengan baik hati memandu mereka menaiki sebuah kapal. Tapi saat masuk ke dalamnya, mereka berdua langsung dipisahkan dan dimasukkan ke dalam tahanan. Ternyata gadis itu telah menjebak mereka berdua. Tangan Fuzi kemudian dicap untuk menandakannya sebagai tahanan. Namun, tanda itu segera hilang karena kemampuan regenerasinya. Fuzi dan para tahanan lainnya kemudian dibawa ke sebuah pulau bernama Jananda. Saat tiba di pulau itu, gadis yang menjebak mereka langsung membawa Fuzi ke suatu tempat. Fuzi kemudian menanyakan di mana Pioran berada. Gadis bernama Tonari itu lantas mengatakan kalau wanita tua itu sudah diurus oleh orang lain. Tapi ia tak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Jawaban itu seketika membuat Fuzi sangat kesal dan ia pun pergi kabur darinya. Ia lalu mencari Pioran dan berhasil mencium baunya dari balik sebuah tembok yang sangat besar. Fuzi lalu coba memanjat tembok itu hanya dengan bantuan tombak. Tapi ia malah terjatuh hingga membuat tubuhnya hancur. Ketika dirinya sedang beregenerasi, Tonari dan teman-temannya secara kebetulan melihatnya. Belum mau menyerah, Fuzi lalu hendak memanah seekor burung agar ia bisa berubah menjadi burung itu. Tapi salah satu teman Tonari yang bernama Mia langsung menghentikannya. Karena burung yang hendak dipanah oleh Fuzi adalah hewan peliharaan Tonari. Tonari lalu mengatakan kalau usaha Fuzi untuk mengeluarkan Pioran dari sana akan sia-sia. Karena faktanya, pulau ini adalah tempat bagi para kriminal yang tidak bisa ditangani. Tidak ada yang bisa keluar setelah masuk ke dalam pulau ini. Mengetahui hal itu lantas membuat Fuzi sangat marah dan kesal. Apalagi di saat melihat Tonari yang seakan merasa tidak bersalah. Kendati demikian, masih ada satu cara jika ingin keluar dari pulau ini, yaitu dengan mengikuti pertarungan hidup dan mati di sebuah arena. Pada keesokan harinya, banyak orang telah berkumpul untuk mengikuti turnamen tersebut. Selain menjadi hiburan, pemenang turnamen ini juga akan memiliki kendali penuh atas pulau ini, dan semua permintaannya akan dikabulkan. Dengan kata lain, pemenang dari turnamen ini akan menjadi raja. Setelah mengetahui itu, Fuzi pun setuju untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, semua peserta turnamen dipanggil masuk ke dalam arena. Di saat itu juga, para peserta langsung saling membunuh satu sama lain.
Fusi pun hanya bisa terpaku menyaksikan apa yang sedang terjadi. Semua penonton kemudian bersorak-sorai ketika seorang pria berhasil menjadi satu-satunya yang berdiri di arena. Namun, semuanya seketika terdiam ketika melihat Fusi yang berjalan perlahan ke dalam arena. Pria itu kemudian langsung melemparkan sebuah kapak yang tepat menancap ke kepala Fusi. Tapi Fusi masih bisa berdiri. Hal itu kemudian membuat semua orang sangat terkejut. Sementara Fusi malah merasa sangat dilema dan tak tahu harus melakukan apa. Karena semua orang akan melihatnya sebagai makhluk yang abadi. Jika ia berpura-pura mati, maka dirinya tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Pria itu lalu kembali menghujamkan berbagai senjata ke tubuh Fusi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh membuat semua orang sangat tercengang. Fusi masih hidup dan bahkan berdiri. Hal itu kemudian membuat pria itu sangat ketakutan. Ia kemudian memutuskan untuk berpura-pura mati agar bisa menghindari pertarungan dengan Fusi. Atas kemenangan itu, semua orang tiba-tiba menjadi sangat baik kepada Fusi dan berusaha mencari perhatiannya. Melihat situasi itu, Tonari dan komplotannya lalu menggunakan kesempatan itu untuk meraup keuntungan. Mereka mulai menagih bayaran kepada siapapun yang ingin berbicara dengan Fusi, dengan dalih bahwa Tonari adalah orang yang menemukan Fusi pertama kali. Tonari menjelaskan kalau orang-orang itu hanya ingin meraih kesempatan dengan mendekati Fusi, karena Fusi kemungkinan besar akan menjadi kepala pulau ini. Tapi Tonari sebenarnya tidak ada bedanya dengan mereka. Ia juga ingin menggunakan Fusi agar bisa pergi meninggalkan pulau ini. Setelah itu, Tonari dan teman-temannya kemudian mengajak Fusi berkeliling pulau. Langkah mereka lalu terhenti di sebuah tempat, di mana Fusi melihat 3 mayat yang tergantung di tempat umum. Tonari menjelaskan kalau mereka adalah para pencuri. Tidak ada larangan untuk membunuh di pulau ini, dan hal itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di sini. Fusi pun tidak memahami bagaimana mereka bisa bertahan di tempat seperti ini. Tonari mengatakan kalau mereka tidak ada pilihan lagi, karena siapa saja yang mencoba kabur dari pulau ini akan dibunuh ketika tertangkap. Awalnya, pulau ini dikelola oleh 3 negara untuk mengurung para penjahat, tapi karena penghuninya sudah terlalu banyak, tempat ini tak bisa dikendalikan lagi. Para tahanan kemudian mengambil alih pulau ini. Sementara pengelola kini hanya bertugas untuk mengawasi pulau dan melintasi laut untuk membawa tahanan baru. Melihat bahwa semua tahanan di pulau ini bisa hidup dengan normal, Fusi lalu bertanya kenapa Pioran ditahan. Tonari lalu memberitahukan kalau Pioran adalah seorang penjahat yang kejam. Rumornya, Pioran telah meracuni 10 orang saat berada di Yanome. Fusi pun cukup terkejut mengetahui hal itu. Tonari kemudian mengaku bahwa seseorang telah membujuknya agar menggiring mereka berdua masuk ke dalam kapal menuju Jananda. Fusi yang tidak mau mendengar apapun lagi kemudian pergi meninggalkan mereka. Pada malam harinya, seorang wanita misterius mendatangi Fusi yang sedang tertidur. Ia kemudian melakukan hal aneh yang sedikit menjijikan terhadap Fusi. Pada keesokan harinya, babak kedua turnamen pun sudah dimulai. Tampak seorang wanita yang dengan sangat brutal membantai setiap orang yang ada di dalam arena. Sebagai pemenang babak kedua ini, wanita itu akan berduel di final dengan Fusi atau lawannya yang akan bertarung sebentar lagi. Namun, Fusi tak kunjung muncul padahal pertandingan akan segera dimulai. Ternyata, Fusi saat ini masih terus berusaha memanjat dinding di mana Pioran ditahan. Tapi ia selalu terjatuh setiap kali mencobanya. Fusi kemudian mencoba cara lain untuk masuk dengan menggali sebuah lubang. Namun tiba-tiba, seekor tikus tanah menggigitnya. Fusi yang terkejut kemudian langsung menggigit tikus itu sampai mati, yang kemudian membuatnya merasa sangat bersalah. Di waktu yang bersamaan, Fusi menyadari kalau tikus itu telah menggali sebuah lubang. Ia kemudian berubah menjadi tikus itu dan berharap dirinya bisa masuk ke dalam lubang itu. Sebelum ia masuk, burung milik Tonari tiba-tiba mencengkeramnya dan membawanya pada Tonari. Mereka lalu pergi ke arena untuk mengikuti babak yang kedua. Lawan Fusi kali ini adalah seorang mantan prajurit yang cukup kuat. Tidak seperti sebelumnya, Fusi kali ini berusaha melindungi dirinya dengan berbagai benda yang diciptakannya. Walaupun Fusi sudah memintanya agar menyerah saja, tapi pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. Fusi yang tak ingin melukainya kemudian berusaha untuk membuatnya ketakutan. Tapi usaha yang ia lakukan berakhir sia-sia, dan pria itu malah semakin menantangnya. Hal itu lantas membuat Fusi sangat kebingungan. Ia tidak tahu harus berubah menjadi apa lagi untuk membuatnya merasa takut.
Di tengah kekalutannya, Fushi tiba-tiba mengingat sosok Parona. Dan secara mengejutkan, ia seketika berubah menjadi gadis itu. Di saat pria itu hendak menyerangnya, Fushi dengan cepat menghindar dan langsung menendangnya hingga membuatnya terkapar. Semua penonton pun langsung bersorak-sorai atas kemenangan tersebut. Setelah pertarungan itu, Fushi akhirnya menyadari kalau Parona sudah meninggal. Karena itulah ia bisa menggunakan wujudnya. Hal itu lantas membuat Fushi sangat bersedih. Ia kembali mengingat kebaikan Parona yang telah banyak membantunya. Atas kemenangan yang diraih oleh Fushi, Tonari dan teman-temannya pun hendak merayakannya dengan mengadakan acara makan bersama. Tapi Fushi yang masih terpukul atas kematian Parona memutuskan untuk pergi menyendiri. Walaupun Tonari berusaha membujuknya, tapi Fushi tetap menolak bergabung bersama mereka. Ia juga masih kesal terhadap Tonari, karena perbuatannya telah membuat Pioran ditahan sampai sekarang. Walaupun Tonari menceritakan hal buruk mengenai Pioran, tapi dia tetaplah orang yang sangat berharga bagi Fushi. Untuk menebus kesalahannya, Tonari kemudian berjanji akan membantu Fushi untuk mencari tahu identitas orang yang telah menyuruhnya menjebak mereka berdua. Walau demikian, Fushi belum sepenuhnya percaya pada gadis itu, tapi Fushi berusaha berpikir positif dan menghargai bantuannya. Di malam harinya, Fushi berubah menjadi tikus dan akhirnya berhasil masuk ke sisi tembok bagian dalam. Namun, ia harus kembali memanjat sebuah bangunan penjara yang menahan Pioran. Tapi wujud Parona yang digunakannya sama sekali tidak bisa memanjat. Untungnya, Pioran masih bisa mendengar teriakannya dari bawah. Setelah memberitahukan bahwa Parona sudah mati, Pioran pun sangat menyesali apa yang terjadi pada gadis itu. Ia kemudian meminta Fushi untuk segera pergi dari pulau ini tanpa dirinya, karena mustahil baginya untuk bisa keluar dari tempat ini. Jika ingin menghormati kematian Parona, Pioran lalu meminta Fushi untuk pergi membantu orang-orang lemah seperti yang dilakukan oleh Parona. Pada keesokan harinya, babak ketiga turnamen akhirnya dimulai. Saat masuk ke dalam arena, Fushi langsung berubah menjadi Parona untuk menyerang lawannya. Tapi lawan Fushi kali ini cukup tangguh dan sulit dijatuhkan. Fushi bahkan hampir saja dikalahkan oleh pria itu. Tapi ia dengan cepat berubah menjadi tikus untuk melepaskan diri. Fushi kemudian menendang pria itu hingga membuatnya terpental. Walaupun Fushi sudah memintanya untuk menyerah, tapi pria itu masih belum mau mundur. Hal itu lantas membuat semua orang sangat kesal karena Fushi tidak segera menghabisinya. Fushi bahkan berusaha melindungi pria itu dari para penonton yang menyerangnya. Amarah para penonton pun kian tak terbendung lagi melihat hal itu. Dan secara tiba-tiba, sebuah anak panah yang luput dari pandangan Fushi seketika menembus tubuh pria itu. Fushi akhirnya dinyatakan sebagai pemenang di babak ketiga ini. Untungnya, pria yang menjadi lawan Fushi tadi masih selamat. Ia pun sangat penasaran kenapa Fushi tidak membunuhnya. Mendengar jawaban Fushi yang tidak ingin melukai orang lain, pria itu pun hanya tertawa kecil. Ia lalu bercerita kalau dirinya ingin menolong seseorang dengan mengikuti turnamen ini, yaitu untuk mengeluarkan adiknya dari pulau ini. Mendengar itu, Fushi lalu berjanji akan membawa mereka berdua keluar jika berhasil memenangkan turnamen ini. Sesaat kemudian, sekelompok orang tiba-tiba datang ke tempat itu. Mereka sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Fushi di turnamen. Di saat orang lain mempertaruhkan hidupnya, Fushi sama sekali tidak melakukan apapun. Menurut mereka, Fushi tidak bertarung dengan serius, dan tindakannya itu hanya menindas semangat lawan. Situasi pun semakin memanas di saat Tonari berusaha menenangkan mereka. Dan secara tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam tanah menembus tubuh Fushi, bersamaan dengan munculnya Knocker dalam wujud Oniguma. Fushi lalu meminta Tonari dan teman-temannya agar segera pergi, karena makhluk itu hanya mengincar dirinya. Fushi kemudian coba memancing Knocker menuju tempat yang aman dari para penduduk pulau. Setelah itu, ia berubah menjadi tikus dan masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sayangnya, makhluk itu dapat dengan mudah mengeluarkannya. Ketika Fushi hendak diserang, Tonari dan teman-temannya tiba-tiba datang menyelamatkannya. Para penduduk pulau juga ikut membantu menahan makhluk itu. Menyadari bahwa beruang itu terbuat dari batu, Tonari lantas mendapatkan sebuah ide. Mereka mulai menyerang beruang itu menggunakan anak panah yang telah diikat dengan bahan peledak. Dengan kemampuan memanah Parona, Fushi kemudian berusaha membidik sebuah celah ke dalam tubuh makhluk itu. Usaha dan kerjasama mereka akhirnya berhasil mengalahkannya.
Fushi juga berhasil mendapatkan kembali wujud March dan Oniguma yang dicuri darinya. Atas bantuan Tonari dan teman-temannya, pandangan Fushi terhadap mereka pun mulai berubah. Di malam harinya, Fushi akhirnya bersedia untuk makan malam bersama mereka. Tonari dan teman-temannya sangat bersemangat mendengar semua yang diceritakan oleh Fushi, baik tentang Knocker ataupun sosok berjubah hitam yang selalu mengikutinya. Di saat Mia menanyakan impian Fushi, Fushi mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengalahkan para Knocker. Sementara Tonari dan teman-temannya bermimpi untuk keluar dari pulau ini dan melakukan sesuatu yang mereka sukai. Seperti Mia yang bermimpi menjadi seorang model, Uroi yang ingin memelihara banyak ternak, Sandel yang ingin menjadi dokter, dan Upa yang ingin membuka sebuah toko. Ketika Fushi menanyakan impian Tonari, gadis itu enggan untuk memberitahukannya. Di saat mereka sedang tertidur, Fushi yang sangat penasaran dengan sebuah buku harian yang selalu dibawa oleh Tonari kemudian membacanya sedikit. Di buku itu, terungkap bahwa impian Tonari sebenarnya adalah membahagiakan semua teman-temannya. Dulunya, Tonari dan kedua orang tuanya menjalani hidup yang bahagia sebagai keluarga. Hingga pada suatu hari, Tonari yang baru bangun pagi mendapati sang ibu yang sudah tidak bernyawa. Pihak gereja kemudian menetapkan bahwa sang ayahlah yang telah membunuhnya. Dan sebagai hukumannya, sang ayah akan dibawa ke Pulau Jananda untuk ditahan. Tonari pun harus segera membuat keputusan yang cepat, antara ikut bersama sang ayah atau hidup sendiri sebagai yatim piatu. Pada akhirnya, Tonari memutuskan untuk mengikuti ayahnya. Tonari percaya kalau ayahnya bukanlah seorang pembunuh. Begitu menginjakkan kaki di pulau, Tonari langsung menyaksikan segala sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, di mana banyak pembunuhan dan penindasan yang terjadi di pulau itu. Orang-orang di pulau itu sangat terobsesi untuk menjadi kepala pulau. Tonari pun segera menyadari kalau mereka bukanlah mencari pemimpin, tapi hanya ingin memuaskan nafsu untuk menguasai orang lain. Pada suatu hari, sang ayah memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut. Walaupun Tonari tidak menyetujuinya, tapi sang ayah berdalih kalau ini adalah satu-satunya cara bagi mereka agar bisa keluar. Selama sang ayah bertarung, Tonari terus berdoa agar ayahnya menjadi orang terakhir yang berdiri di arena. Doanya pun akhirnya terkabul, tapi apa yang ia saksikan di arena sungguh membuatnya merinding. Ia melihat sang ayah tanpa kenal ampun membantai semua lawannya. Sang ayah bahkan tertawa dan seakan menikmati apa yang sedang dilakukannya. Tonari pun segera menyadari kalau orang itu bukan lagi ayahnya. Ia juga mulai percaya kalau sang ayah memang membunuh ibunya. Di saat hendak pergi meninggalkan pulau, sang ayah malah tewas diracun oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Tonari yang melihat itu pun seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Sejak saat itu, ia mulai menjalani kehidupan seorang diri, hingga akhirnya ia bertemu dengan semua teman-temannya saat ini. Setelah beberapa tahun, Tonari mulai bekerja di kapal pengantar para tahanan baru. Ia berpikir kalau itu adalah satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan pulau. Namun, Tonari segera menyadari kalau orang di luar pulau tidak begitu menyambut dirinya. Hal itu kemudian membuat Tonari kehilangan semangatnya untuk meninggalkan pulau. Sampai ketika dirinya berusia 14 tahun, di mana ia bertemu dengan Fushi untuk yang pertama kalinya. Seorang wanita kemudian memintanya untuk membawa Fushi ke Jananda. Wanita itu mengatakan kalau Fushi bisa mengubah nasibnya dan seluruh orang-orang di Jananda. Apa yang dikatakan oleh wanita itu ternyata benar. Semua orang sangat terpukau dengan kemampuan yang dimiliki oleh Fushi. Tonari pun mulai yakin jika Fushi bisa mengubah takdir orang-orang di Jananda. Dengan keahlian memanjat March, Fushi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang tahanan Pioran. Kedatangannya lantas membuat Pioran sangat bahagia. Fushi kemudian memberitahukan bahwa ia akan segera mengeluarkan Pioran setelah dirinya berhasil memenangkan turnamen. Beberapa saat kemudian, babak final turnamen pun akan segera dimulai. Dan yang menjadi lawan Fushi adalah wanita misterius yang pernah mendatanginya saat tertidur. Ketika melihat wajah wanita itu, Fushi langsung mengingat kalau wanita itu ternyata adalah Hayase, orang yang telah membunuh March. Kemunculannya lantas membuat Fushi dibakar rasa amarah. Tanpa banyak bicara, ia kemudian berubah menjadi Oniguma dan menyerang wanita itu. Tapi wanita itu bisa dengan mudah menghindar dan bahkan menyerang balik Fushi. Setelah itu, Fushi mencoba wujud Parona untuk melawannya. Hayase lantas mengatakan kalau Parona adalah hadiah yang ia berikan kepada Fushi
Ia kemudian mengaku bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh Parona. Bahkan, ia telah menghabisi semua orang yang ada di Ninana. Mengetahui semua itu lantas membuat Fusi tak bisa lagi membendung rasa amarahnya. Dan untuk yang pertama kalinya, ia memiliki niat untuk membunuh. Dengan segenap rasa amarahnya, Fusi kemudian menyerang Hayase secara bertubi-tubi. Tapi Hayase dapat dengan mudah menghalau semua serangannya. Dan pada akhirnya, Hayase pun berhasil memenangkan pertarungan itu dengan cara membius Fusi. Menyaksikan itu, Tonari dan teman-temannya pun dibuat sangat terkejut. Hayase kemudian memperkenalkan dirinya kepada semua penonton di arena. Ia mengatakan kalau Fusi adalah miliknya, dan ia adalah orang yang menemukan Fusi pada 5 tahun yang lalu. Tapi setelah dirawat selama setengah tahun, Fusi kabur darinya. Dan sejak saat itu, ia telah mencari Fusi mati-matian ke berbagai daerah. Hingga akhirnya ia berhasil sampai di tempat ini. Hayase mengatakan kalau Fusi membutuhkan bantuan untuk menghadapi para monster seperti yang kemarin muncul di pulau ini. Banyak orang kemudian berpikir kalau Fusi adalah penyelamat mereka. Hayase lantas mengajak mereka semua bergabung bersamanya untuk melindungi Fusi. Ia juga mengatakan bahwa semua orang yang mengikutinya akan bebas dari kelaparan. Dan yang perlu mereka lakukan adalah mendengar semua yang dikatakannya. Pernyataan itu lantas menimbulkan pro dan kontra di antara mereka semua. Hayase juga mengaku tidak berniat menguasai pulau ini, walaupun dirinya keluar sebagai pemenang turnamen. Dan secara tidak terduga, ia memberikan hak kemenangannya kepada Tonari. Hal itu lantas mengejutkan semua orang. Mereka lalu berusaha mencari tahu siapa Tonari dan hendak membunuhnya. Tonari kemudian pergi dari tempat itu secara diam-diam. Sementara itu, Hayase membawa Fusi yang belum sadarkan diri ke suatu tempat. Dan tanpa diduga, wanita itu mulai melakukan hal yang sangat aneh terhadap Fusi. Ia membuka seluruh pakaiannya di atas Fusi yang sedang tertidur. Kemudian menggerayangi Fusi seakan hendak memperkaosnya. Akan tetapi, wanita itu segera menghindar ketika Fusi sadarkan diri. Sesaat kemudian, Tonari dan teman-temannya datang ke tempat itu. Tapi sayangnya, anak buah Hayase telah membawa Fusi ke ruang bawah tanah untuk ditahan. Di saat hendak mengejarnya, Hayase bersama anak buahnya tiba-tiba menghadang mereka. Hal itu lantas membuat Tonari dan teman-temannya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tiba-tiba, Fusi seketika muncul seraya menodong Hayase dengan sebuah pedang. Ternyata, yang dibawa oleh anak buah Hayase sebelumnya hanyalah sebuah wadah kosong. Sesaat sebelum dirinya dibawa, Fusi dengan cepat berubah menjadi tikus meninggalkan tubuh manusianya. Ia kemudian menyelinap mendekati Hayase sebelum berubah kembali menjadi manusia. Fusi kemudian meminta Hayase agar membiarkan Tonari dan teman-temannya pergi dari pulau ini. Dan sebagai gantinya, ia akan tinggal bersama dengannya. Hayase pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Selain teman-temannya, Tonari juga diizinkan membawa 700 orang ikut bersamanya. Dan ia sendiri yang akan memilih mereka. Tonari mengatakan bahwa ia hanya akan membawa anak-anak yang berusia 7 tahun ke bawah. Walaupun keputusannya ditentang oleh banyak orang, tapi Tonari menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar pulau. Kata-kata itu seketika membuat semua orang terdiam. Para orang tua kemudian hanya bisa merelakan kepergian anak-anak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain anak-anak, Pioran juga akan ikut bersama mereka. Tapi ketika kapal yang mereka tumpangi baru saja berlayar, Tonari tiba-tiba berubah pikiran. Ia secara diam-diam kembali ke pulau untuk menyelamatkan Fusi. Tonari bahkan tidak memberitahukan kepergiannya kepada teman-temannya. Ia berpikir kalau Fusi juga layak mendapatkan masa depan yang baik seperti yang mereka inginkan. Sementara itu, para anak buah Hayase memasukkan Fusi ke sebuah lubang yang dalam agar ia tidak kabur. Sesampainya di pulau, Tonari kemudian coba membebaskan Fusi dari dalam lubang tersebut menggunakan sebuah tali. Akan tetapi, Fusi ternyata sudah lebih dulu keluar dari sana. Fusi mengaku kalau keluar dari lubang itu merupakan hal yang sangat mudah. Setelah itu, mereka lalu hendak pergi dari pulau. Tapi badai yang cukup kuat membuat mereka terpaksa untuk menundanya. Mereka lalu memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di pulau. Di malam itu, Tonari memimpikan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, di mana ia kembali menjalani hidup yang sangat bahagia bersama kedua orang tuanya. Tapi hal itu tidak membuat Tonari kehilangan semangatnya.
Tonari sangat yakin kalau ia dan teman-temannya pasti akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Esok harinya, Hayase mendapat kabar dari anak buahnya bahwa sedang terjadi sesuatu di kota. Sementara itu, Tonari dan Fushi sudah bersiap untuk meninggalkan pulau. Namun, sosok berjubah hitam tiba-tiba memberitahunya bahwa Noker telah muncul di kota. Fushi kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi dan ingin menghadapi Noker terlebih dahulu. Ia tidak peduli walaupun Tonari sudah memperingatkannya. Sesampainya di kota, Fushi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, di mana para mayat-mayat kembali hidup dan menyerang para penduduk pulau. Ternyata, para Noker telah mengambil alih tubuh para penduduk pulau yang sudah mati dari lubang pembuangan mayat. Banyaknya jumlah mereka lantas membuat Fushi sangat kewalahan untuk menghadapinya. Tapi untungnya, Tonari akhirnya datang untuk membantunya. Dan tanpa diduga, Mia dan yang lainnya juga kembali ke pulau untuk membantu mereka. Hal itu lantas membuat Tonari sangat terkejut dan tak mengerti kenapa mereka kembali. Menurut teman-temannya, lebih baik mereka tinggal bersama daripada harus meninggalkan satu orang di belakang. Mereka kemudian bekerja sama menghabisi para mayat hidup tersebut. Tapi naasnya, Noker yang berada di dalam tanah tiba-tiba menjerat kaki Upa. Makhluk itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya dan mulai menggerogotinya. Di saat Mia hendak membantunya, Upa yang telah dikendalikan oleh Noker tiba-tiba menghujamkan sebuah tombak ke tubuh Mia. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan mereka semua. Menyadari bahwa para Noker berada di dalam tanah, Fushi lalu segera menyuruh teman-temannya untuk pergi mencari tempat perlindungan. Mereka pun tak punya pilihan lagi selain meninggalkan Upa yang sudah berubah. Walaupun sudah berada di tempat yang aman, tapi Tonari masih belum tenang. Mereka sangat panik melihat Mia yang terluka parah. Fushi kemudian coba menciptakan segala sesuatu yang pernah ia sentuh, tapi tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Mia. Mereka semua merasa sangat dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Situasi ini lantas membuat Fushi merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa dirinya bahkan tak pernah menyelamatkan satu orang pun. Fushi lalu pergi untuk membuat Upa beristirahat dengan tenang. Namun di saat ia hendak menghujamkan pedangnya, Fushi tiba-tiba mengingat senyuman gadis kecil itu, yang kemudian membuatnya berhenti dan tak sanggup untuk menghabisinya. Dan tiba-tiba saja, Noker langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Fushi. Melihat itu, Tonari dan teman-temannya kemudian hendak membawa Mia pergi menjauh. Tapi sialnya, Noker kembali muncul dari tanah dan kali ini menjerat kaki Uroi. Uroi lantas meminta Mia dan Sandel agar segera pergi, sementara dirinya yang akan mengurus Mia. Dengan berat hati, keduanya lalu pergi dari tempat itu. Menyadari bahwa dirinya dan Mia tak mungkin selamat lagi, Uroi kemudian langsung memotong tangannya untuk melepaskan diri. Setelah itu, ia meminta Fushi agar berubah menjadi tikus. Kemudian melemparnya ke udara agar dibawa pergi oleh burung milik Tonari. Sementara itu, Uroi hanya bisa pasrah menanti kematiannya. Walau demikian, Uroi yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Di lain sisi, tampak Hayase bersama anak buahnya yang sedang membantai para Noker yang menyerang penduduk pulau. Secara kebetulan, ia melihat Tonari dan Sandel yang lari dari serangan para Noker. Di saat hendak menyerang mereka, Fushi dalam wujud Oniguma tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Walaupun Fushi merasakan dendam kesumat terhadap wanita itu, tapi Fushi masih bisa menahan diri. Ia lebih memilih untuk menyelamatkan Tonari dan Sandel terlebih dahulu. Ia juga membakar lubang yang menjadi asal para mayat hidup tersebut. Sosok berjubah hitam kemudian memberitahukan bahwa kini hanya tinggal tersisa 3 Noker di pulau ini, dan mereka ada di dalam tubuh Mia, Uroi, dan juga Upa. Melihat ketiga sahabatnya itu, Tonari pun tak kuasa menahan air matanya. Ia tak hentinya menyalahkan diri atas apa yang terjadi pada mereka. Fushi kemudian meminta mereka berdua agar menjauh darinya, karena apa yang akan ia lakukan akan menyakitkan untuk mereka lihat. Tapi sebelum itu, Hayase tiba-tiba datang dan langsung menangkap Tonari. Wanita itu kemudian mengancam akan menjatuhkan Tonari. Tapi jika ingin Tonari selamat, Fushi harus mengizinkan dirinya untuk menghabisi ketiga temannya yang telah berubah menjadi Noker. Wanita itu mengatakan kalau dirinya rela melakukan tugas kotor untuk melindungi Fushi. Melihat obsesi wanita itu terhadap dirinya, lantas membuat Fushi sangat kebingungan dengan jalan pikirannya. Fushi tidak memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh wanita itu dari dirinya. Di tengah pembicaraan mereka,
Tonari tiba-tiba menarik wanita itu agar jatuh bersamanya ke dalam lubang tersebut. Namun, Fushi dengan cepat langsung menyelamatkan mereka berdua. Setelah membius dan mengikat wanita gila itu, Fushi kemudian menyelesaikan tugasnya untuk membuat Mia, Uroi, dan Upa beristirahat dengan tenang. Tonari pun kembali mengenang ketiga sahabatnya itu. Mereka bertiga tidak ada bedanya dengan Tonari. Hanya anak-anak yang terpaksa dibawa ke pulau ini tanpa kesalahan apapun. Bagi Tonari, teman-temannya adalah alasannya bertahan hidup sampai sekarang. Sebagai kepala pulau, Tonari lalu menyampaikan kepada semua orang kalau mulai saat ini mereka akan saling membantu agar bisa bertahan hidup. Tonari dan Sandal juga memutuskan untuk tinggal di pulau ini. Mereka ingin membangun pulau ini dan mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik. Tonari sadar bahwa orang-orang jahat akan berdatangan ke pulau ini. Karena itulah ia ingin menjadikan pulau ini menjadi tempat yang bisa memurnikan orang-orang kotor. Beberapa hari kemudian, Fushi akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau. Ia juga membawa Hayase ikut bersamanya. Di saat perahu Fushi mulai menjauh, Tonari kemudian berjanji akan bertemu kembali dengan Fushi suatu saat nanti. Ketika Hayase terbangun, Fushi langsung menanyakan apa tujuan wanita itu sebenarnya. Hayase kemudian mengaku hanya ingin tetap bersama dengan Fushi. Jawaban itu lantas membuat Fushi sangat marah. Karena alasan sederhana seperti itu, dia harus membunuh banyak orang. Sejak pertama kali mereka bertemu, Hayase sudah sangat terobsesi pada Fushi. Hayase mengatakan kalau dirinya hanya ingin tidur bersama dengan Fushi meski hanya satu malam saja. Fushi sama sekali tidak memahami kalau wanita itu ingin mendapatkan keturunan darinya. Melihat ekspresi kemarahan di wajah Fushi, Hayase kemudian meminta Fushi agar membunuhnya dan menggunakan wujudnya. Tapi Fushi masih bisa menahan diri. Ia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan wanita itu sendirian di tengah laut, serta memintanya agar jangan pernah lagi mengikutinya. Setelah kepergian Fushi, satu noker yang berhasil kabur dari pulau tiba-tiba muncul dan menyerang wanita tersebut. Beberapa waktu kemudian, Fushi akhirnya sampai di sebuah pulau. Ia lalu pergi ke sebuah restoran untuk menepati janjinya bertemu dengan Pioran. Akan tetapi, Fushi tiba-tiba mengurungkan niat untuk bertemu dengannya. Ia khawatir jika dirinya akan kembali memancing hal buruk yang dapat membahayakan wanita tua itu. Fushi pun berencana untuk pergi dari tempat ini keesokan harinya. Namun tiba-tiba, dirinya merasa khawatir dengan Pioran yang mungkin tidak memiliki uang. Tapi syukurnya pemilik restoran itu dengan baik hati memberikannya makanan gratis dan juga sebuah tempat untuk tidur malam ini. Sebelum pergi meninggalkannya, Fushi kemudian meninggalkan beberapa buah sebagai bekal untuk Pioran. Pada keesokan paginya, Fushi berubah menjadi tikus agar bisa masuk ke dalam kapal. Namun tiba-tiba, ia merasa khawatir jika Pioran akan terus menunggunya di kota ini jika dirinya pergi secara diam-diam. Fushi lalu kembali untuk menuliskan sebuah surat, kemudian meletakkan surat itu di samping Pioran yang masih tertidur. Di saat kapal hendak berlayar, Fushi kembali merasa khawatir jika Pioran akan kedinginan malam ini. Tapi saat kembali, ia tak lagi mendapati Pioran di sana. Berkat penciuman tajamnya, Fushi akhirnya berhasil menemukan Pioran yang hendak dibawa paksa oleh seorang pria untuk kembali ke Jananda. Tapi untungnya, Pioran bisa mengatasi pria tersebut. Fushi lalu mengikuti Pioran untuk memastikan dia baik-baik saja. Ia pun cukup yakin kalau Pioran akan baik-baik saja tanpa dirinya. Namun, Fushi menyadari kalau Pioran tak pernah tersenyum dalam satu hari ini. Sosok berjubah hitam kemudian muncul dan memperingatkan Fushi kalau Pioran tetap bersamanya, wanita tua itu mungkin akan mati dibunuh oleh noker. Dan jikapun Fushi tidak bersamanya, wanita tua itu tetap akan mati karena umurnya tidak akan lama lagi. Tapi Fushi sama sekali tidak memahami kematian alami seorang manusia. Ia menolak percaya bahwa hidup Pioran tidak akan lama lagi. Sebelum dirinya pergi, Fushi meninggalkan sebuah mantel untuk Pioran. Namun tiba-tiba, Pioran seketika terbangun dan langsung menahan kepergiannya. Ia juga tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah Fushi. Pada akhirnya, Fushi pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama wanita tua itu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu dengan menjelajahi hutan. Walaupun sudah hampir berusia 90 tahun, tapi Pioran masih tangguh dan bisa melakukan berbagai pekerjaan. Mental Fushi juga semakin membaik setelah dirinya tak berubah menjadi hewan selama berbulan-bulan.
Setiap kali sosok berjubah hitam memberitahukan bahwa Noker sudah dekat, kedua sahabat itu akan langsung pergi menjauh ke tempat lain. Fusi selalu menulis hal penting agar ia tidak melupakannya. Di saat Fusi iseng menanyakan apa keinginannya, Pioran berkelakar kalau ia ingin kembali menjadi muda, agar dirinya bisa memberikan banyak bantuan kepada Fusi. Walau demikian, Pioran mengaku telah melakukan semua yang diinginkannya, dan itu adalah kehidupan yang sangat memuaskan. Beberapa hari kemudian, Pioran tiba-tiba terjatuh saat di perjalanan. Tidak hanya itu, sikapnya juga berubah menjadi seorang nenek tua yang pemarah. Pioran juga sering melupakan segala sesuatu yang baru saja dilakukannya. Fusi belum memahami kalau Pioran saat ini sedang mengidap penyakit demensia, gangguan otak yang sering terjadi pada orang-orang yang telah lanjut usia. Walau demikian, Fusi dengan baik hati merawat wanita tua itu dan terus membawanya ikut bersamanya. Hingga pada suatu hari, Pioran akhirnya mendapatkan kembali ingatannya. Ia kemudian meminta Fusi mengambil ubi dari hutan untuk mereka makan. Hal itu lantas membuat Fusi sangat bersemangat. Pioran lalu berbaring di atas kasurnya, kemudian meminta sosok berjubah hitam agar menampakkan diri di hadapannya. Pioran juga memohon agar sosok berjubah hitam segera membawanya dan membuatnya terlahir kembali menjadi orang yang berguna bagi Fusi. Sosok misterius itu kemudian memperingatkan kalau permintaan Pioran akan membuat esensinya sebagai manusia akan berubah. Dengan kata lain, dirinya akan bereinkarnasi menjadi orang lain. Tapi Pioran tidak masalah dengan hal itu. Sosok berjubah hitam itu lantas meminta Pioran menutup matanya dan mengatakan kalau ia akan menjemput Pioran sebelum surga melakukannya. Dan setelah itu, Pioran seketika mendapati dirinya kembali menjadi muda. Tapi hal itu hanya berlangsung sesaat. Sosok berjubah hitam itu kemudian membawanya untuk bereinkarnasi. Sesaat kemudian, Fusi yang baru saja kembali hanya bisa terpaku melihat Pioran yang sudah tertidur untuk selamanya. Hatinya benar-benar hancur atas kepergian sahabatnya itu. Pada keesokan harinya, Fusi memilih untuk mengkremasi jasad Pioran. Ia kemudian hendak menuliskan semua tentang Pioran agar tidak melupakannya. Namun, ia mendapati sebuah pesan yang dituliskan oleh Pioran untuknya di kertas itu. Melalui surat itu, Pioran menanyakan apa impian Fusi, kemudian meminta Fusi agar melakukan apapun yang diinginkannya, seperti yang telah dilakukan olehnya semasa hidup. Membaca pesan itu seketika membuat Fusi tak kuasa menahan air mata kesedihannya. Setelah mengubur abu sahabatnya itu, Fusi kemudian melanjutkan perjalanannya. Beberapa tahun pun sudah berlalu sejak hari itu. Setelah beberapa dekade tak pernah berubah wujud, Fusi akhirnya tumbuh menjadi orang dewasa, dan perjalanan hidupnya masih sangat panjang.